Nah, jadi persilangan, kemudian setelah persilangan jadi buah, di biji, nah itu dibawa ke laboratorium untuk diperbanyak. Berarti diperbanyaknya itu di kultur. Di kultur. Karena kenapa harus dikultur? Karena kan kalau anggrek itu, buah anggrek atau biji anggrek itu tidak mempunyai cadangan makanan. Nah, jadi harus dikultur. Cuman kulturnya dari biji. Kalau jenisnya sendiri kebanyakan jenis apa? Kalau kebanyakan di sini ada dendro, ada phalaenopsis, cattleya, vanda, grammatomilo. Semua itu produksi ya, Pak? Produksi. Laminar airflow. Nah, kemudian nanti biasanya ada campuran dari sari ketan, kemudian dari pisang, air kelapa. Ini kita di suhu ruangan. Kenapa harus taruh sini? Nanti ketika aklimatisasi dia lebih tahan karena dia tidak butuh hardening lagi. Adaptasinya lebih Cepat. Ya. Tapi ini biasanya dari sekian banyak ini kira-kira yang terkontaminasi itu ada gak, Pak? Ada. Kayak gini-gini kan kontan tuh. Yang kering tuh. Oh, gini ya, Pak. Ada jamurnya, biasanya ada jamur. Biasanya kan sama ditaruh di bawah-bawah itu biasanya. Nah, Ini kering. ini Iya. kayak apa ya? Modifikasi. enggak ada. Nggak ada. Karena kan nutrisinya itu semua di dalam. Media. Nah, dalam media. Nah, ini semua ditutup, tidak boleh ada. Bersih. Iya. Iya. Nah, biasanya kalau ada kebocoran, nah itu biasanya Jadi, kontaminasi. Iya. Tapi ini antara yang botol sama toples itu ada beda gitu, Pak? Tidak ada. Sama Ini hanya mencoba saja. Oh, Dicoba. Karena kan saat ini kan botol agak sulit. Nah, ini Iya. dicoba. Ini karena kita dikirimin ini yang bisa untuk dipakai ulang-ulang plastiknya. Kita coba. Berarti di masa inkubasi ini selama berapa lama, Pak? Cuman kayak isu inkubasi itu bisa sampai 2 tahun. Ya. Nah, kalau lihat, nah ini kan masih sub. Nah, ini di bulan 7. Iya. Nah, ini nanti akan ditrans lagi, dipisah-pisahkan jadi yang ini. Nah, itu bulan berapa itu? Bulan 10. Bulan 10. Nah, bulan 10 baru seperti itu. Itu nanti setelah itu dipindah ke dihitung biasanya 30-30 satu botol. Iya. Kalau yang ini masih medianya putih, kalau yang itu udah hitam. Oh iya, benar. Ini hitam. Kalau yang itu sudah ada arang aktifnya. Ya, aktifnya untuk pertumbuhan. Kalau yang ini putih untuk perbanyakan. Setelah diinkubasi masuk ke tahap Aklimatisasi. Aklimatisasi. Iya. Jadi inkubasi ini kan setelah ini yang dibawa ke laboratorium lagi. Nah, dipisah-pisah lagi. Nah, itu waktunya 1,5 sampai 2 tahun. Nah, setelah nanti sundul botol agak gini. Iya. Nah, itu dibawa ke kebun, biasanya taruh di petani, ditanam. Oh, sudah di kayak polybag gitu, Pak? Enggak. Oh, Itu aja. Oh, tetap. Itu. Jadi ini kan ada ID-nya. Iya. Nah, ID-nya itu nggak boleh hilang. Ketika ke petani nanti ditanam kecil-kecil di monopot, di softpot.
satu setengah in, nah itu nanti di sabunnya juga tulisin ID-nya. Ini nggak boleh hilang karena ID ini adalah ya indukannya bapak ibunya. Kalau bapak ibunya misalnya hilang, nah itu kita nggak bisa investasi. Kira-kira satu botol berapa? Kalau kita jual itu 150.000 Wah. untuk yang gede ya. Kalau yang gede itu malah nggak dijual. Berapa jual? Apa? Berapa jual? Itu memang produk eksklusif, jadi kita tidak menjual produknya. Dulu orang dijual. Oh ya, ini ada GE, GM. Nah, itu yang ngerjakan. Oh, jangan. Jadi yang belakang itu yang ngerjakan. Nah kayak gini bawah itu V, Vandal. Oh, kodenya yang Depan V berapa, ODP berapa. Kalau nanti kita bisa panen awal itu biasanya 6 bulan. Nah, 6 bulan itu kita bisa panen. Ya. Kalau ini jenis kapal ya. 6 bulan baru bisa panen. Ini kapal ya. Tapi yang paling mahal bagus tuh, Bapak. Kalau kita itu karena branding kita di awal itu dendrobium keriting. Nah, itu masih dendrobium keriting kalau yang mana ya. paling baik horor. Berarti setelah dia aklimatisasi pindah ke sini, Ya. nah terus pindah ke pot besarnya itu Di pot besar itu biasanya nanti kita prosesnya ini, nah nanti itu pot remaja. Nah, pot remaja itu yang 2,5 kayak gini. Oh, Gini, sorry gini. Nah, ini 2,5. Nanti dipindah kayak gini. coba. Kenapa ini ada yang seperti ini? Nah, biasanya teman-teman aklimatisasi itu, nah itu biasanya di grading dulu. Mana yang bisa ditaruh di monopot, Iya. nah mana yang harus di kompot. Kompot. Ya. Kalau yang kecil-kecil biasanya ditaruh di kompot. Kompot baru yang situ. Nanti setelah 6 bulan itu kita jual atau kita pindah yang di remaja. Bisa buat remaja kayak gitu-gitu. Gitu. Ada. Dikode. Coba. Ini ya. Itu nanti ditaruh di situ. Kemudian nanti kurang lebih 6 bulan lagi, nah itu kita bisa dipindah di Pot besar. Berarti pas mengeluarkan kain buat satu periode musimnya. satu musim ya dari persilangan. Iya. Dari persilangan sampai kita tahu bunga pertama itu kurang lebih kalau dendro itu bisa 4 sampai 7 tahun. Kenapa jarang orang terjun ke budidaya anggrek ya itu karena prosesnya lama. Ketika prosesnya lama tidak ada yang terjun, nah kita enak tidak ada pesaing tuh. Iya. Padahal kalau secara keinginan dari produksi kita ya kita harus ada pesaing Iya. karena kita bisa mengukur kemampuan kita. Berarti kurang lebih kendalanya itu waktu terus sama apa gitu? Nanti kalau kendala ya waktu juga. Nah, kemudian nanti ada perubahan cuaca atau apa, nah itu berpengaruh sekali. Ini kira-kira buat pemupukannya Kalau pemupukan itu seminggu itu 2 kali, seminggu kali. seminggu 2 kali pemupukannya. Jadi kalau yang kecil seedling ini biasanya pakai NPK yang seimbang atau N-nya yang tinggi. Nah, kalau sudah beranjak remaja ke dewasa, nah itu yang NPK-nya yang tinggi. Pupuk buat Pupuk. pupuknya Kita pakai pupuk mikro, pupuk mikro. Karena kan kalau anggrek itu nutrisinya banyak diserap oleh daun. iya. Nah, maka kita pakai mikro. Kalau buat OPT, Pak? Oh, itu iya, pestisida yang ada di pasaran aja. Ya, Marsal, ada Alika, itu Antrakol gitu. Intinya di pasaran. Tapi biasanya apa Pak hamanya gitu? Hama itu biasanya banyak sering itu jamur, biasanya busuk daun. Busuk daun itu busuk, nah itu bisa. Kemudian biasa itu kalau musim-musim
penghujan, nah itu sering itu siput. 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 Oh iya. Iya, sih. Iya. Iya, itu sering. Tapi kalau anggrek ini semisal dia mungkin kena penyakit tanaman gitu Pak, Ya, itu tuh bisa langsung kita cabut aja daunnya apa bisa juga. bisa kayak gitu atau Bisa langsung juga. ganti semuanya? Dicabut aja bisa, atau dibiarkan cuman diobatin aja. Oh, jadi biasanya kalau ada yang terkena penyakit, nah itu kita sendirikan. Nah, kita sendirikan, nah itu yang kita obati. Karena kalau di anggrek itu kita tidak boleh terlambat memberikan pestisida. Nah, jadi kita rutin, itu seminggu sama dengan pemupukan, seminggu 2 kali. Karena ketika itu terserang, dia tidak bisa pulih. Misalkan daun, nah daun itu terkena apa? Karat daun. Iya, itu, nah itu tidak bisa pulih. Gitu. Tapi kira-kira tanaman anggrek ini rentan nggak Pak terhadap penyakit? Sebenarnya kalau rentan tergantung perawatannya sih sebenarnya. Tergantung perawatannya. Kalau dia rutin, nah itu dia tahan tuh. Tapi kalau dia jarang dirawat, nah itu pasti rentan terkena. Maksudnya, kalau kena tungo gitu, nah itu bekasnya nggak akan bisa hilang. Dia itu tetap, nah nanti tunggu tunas barunya tumbuh baru dia. Jadi kalau kita misalkan terkena tungo, nah itu kita lihat tunas barunya. Ketika tunas barunya bagus, berarti tungonya sudah mati itu. Jadi kita kalau pestisida ada yang kita sistemik atau yang kontak. Kalau buat saat ini kan proses persilangan tetap ada. Proses persilangan tetap ada sih. Cuma pagi gitu ya Pak? Pagi biasanya. Nanti lihat di kebun induk. Oh iya. Ayo. Ini dilakukan persilangan bulan 1, tanggal 22 bulan 1. Nah ini hasilnya. Buat jadi sampai segini tuh butuh waktu berapa ya? Waduh. Sebenarnya kalau anggrek itu kan hampir sama kayak pisang atau hampir sama kayak bambu. Iya. Nah, jadi dia ketika ini sudah mati dia tumbuh tunas barunya. Itu. Ketika perawatannya bagus, dia muncul tunas barunya. Media menggunakan arang ini Dapat ilmunya itu dari mana Pak? Apa berasal dari eksperimen gitu? sebenarnya kan dia ini kan epifit, anggrek itu kan epifit, dia nempel. Nah kalau kita menggunakan batang kayu kan, kalau batang kayunya mati, nah itu kan mudah sekali kan lapuk. Nah kalau arang dia lebih tahan, karena dia kan tidak butuh nahan banyak air, itu. Jadi tiap hari pagi disiram dia, nah, nanti siang itu kering. Tapi rutin hari tiap pagi. Tapi biasanya yang beli-beli kayak gini ada Pak? Ada. Orang luar apa orang ini? Orang Indonesia aja. Biasanya memang kalau anggrek yang ini biasanya memang kolektor. Yang hobi buat ini doang apa ya? Iya, kolektor. Biasanya ada yang di sana itu ini dipisah jadi 2. Nah, itu aja 50 juta. Ya makanya kan karena kita tidak ada pesaingnya. Iya. Karena kalau pangsa pasarnya itu sebenarnya kan macam-macam tuh anggrek. Nah, kita mau bidik yang mana nih gitu. Nah, tinggal gitu aja. Kalau kita mau bidik yang pasar menengah ke bawah, ya itu cari yang murah, putarannya cepat. Cuman kita harus punya lahan yang luas. Nah, ada juga. Nah, tapi kalau kita punya lahan yang kecil, kita target pasarnya menengah ke atas, nah itu gendong kritik. Kalau ini paras ayu. Supaya dia tuh biar teman-teman ya Pak? Apa? Oh bukan. Jadi ini itu awalnya itu karena ini kan pindahan. Iya. Nah, pindah.
Nah, biar dia agak goyang, dia ditali dulu. Nanti kalau akarnya sudah jalan, nah, itu baru dilepas. Sebenarnya anggrek itu enak kok perawatannya. Ketika dia akarnya habis gitu, busuk semua, nah itu dipotongin aja semua. Nah kemudian ditaruh di atasnya gini aja, dia mudah tumbuh lagi. Pipit. Iya. Untuk pemindahan itu ada stresnya nggak Pak? Pasti ada, Pasti ada. pasti ada. Lama nggak kira-kira Pak? Paling stres 1 sampai 2 bulan. 1 2 bulan. Nah, karena biasanya kalau dipindah itu biasanya kalau akarnya masih bagus, nah itu kemungkinan stresnya kecil. Nah, tapi kalau memang sudah dari kita apa ya kelewatan gitu misalkan harusnya ini sudah dipindah nggak dipindah, nah itu yang stresnya lah. Ciri-ciri akar bagusnya itu gimana? Nah ini kayak gini, nah ini kan ada akar hijaunya. Ya. Nah ini akar hijau tuh. Nah dia masih jalan. Nah, kalau akarnya itu sudah kopong-kopong kayak sini, ini rata-rata sama kopong, nggak ada yang hijau kayak sini. Nah, ini kan ada hijaunya nih, nah kayak gini kopong. Nah itu biasanya dia sudah harus ganti media. Oke. Kalau ini tidak nempel di arangnya. arangnya, ketika ini tidak nempel di arang berarti dia menandakan bahwa dia ini sudah asam, medianya sudah asam, harus diganti. Atau kalau tidak, biasanya nanti keluar keiki. Keiki itu kayak batang muncul, nah tapi ada akarnya. Oh. Di akar itu kan. Ini kabut tuh. Ini awalnya ini terlambat pindah kayak. Nah, dia muncul kayak gini. Nah, ini kalau ditarik itu bisa tuh. Nah, ya itu akhirnya dipotong. Tapi bisa nggak Pak? Ini kan awalnya kan di sini nih. Ah, Kalau saya mau pindah tempat ininya ke tempat ke beda media tuh bisa. bisa. Nah, kan tinggal dilepas saja. Dilepas, taruh lagi. Jadi ketika dilepas, kemudian itu ada ininya yang masih nempel, itu dibiarkan. Karena dia berarti dia masih bagus. Nah, kemudian baru nanti di bawahnya dikasih arang lagi, nah itu ditaruh di atasnya, tidak perlu dipendam. Jadi dia hanya di atasnya. Nah, kalau lihat posisi-posisi ini kan pasti cuma ditaruh di atasnya. Oke. Insya Allah 2028 beli. Amin. Nah, ini kan dia stres tuh. Ini stres. Nah. Dia kan stres tuh awalnya. Nah, iya dipotongin cuma tuh. Wah. Nah, akarnya dipotong. Nah, nanti dikasih penyangga, ya ditempel aja di atasnya. Yang bagian sini masih awal ya Pak? Baru dipindahkan apa enggak? Baru pindah. Tapi kira-kira anggrek ini umurnya berapa Pak? Oh, itu bisa lebih. Itu bisa bisa melebihi umur manusia sebenarnya. Wah. Kalau perawatannya bagus, karena itu kayak bambu. Dia ketika dia ini itu sudah dia keluar batang barunya. Nah, tinggal perawatannya aja. Kalau pemasarannya Pak itu dari Kalau pemasaran melalui apa ya? kita ada yang online, ada yang offline. Online. Iya. Cuman kita itu sebenarnya kalau di DDOSIT itu kita 80% itu melayani reseller. Reseller. Jadi yang beli langsung ke kita itu hanya 20%-an lah. Karena kita di media sosial kita juga nggak jualan. Oh iya. Cuman kita ada di marketplace. Nah, itu cuman harganya pasti lebih tinggi kita daripada reseller. Wah. Kok gitu Pak? Ya seharusnya Kita gini, kenapa harga kita lebih tinggi dari reseller? Nah, itu kita itu membentuk jaring pemasaran. Nah, ketika kami lebih rendah Iya. harganya, pasti orang langsung ke kita. Iya. Karena kita nama sudah dapat. betul. Nah, reseller kita mati. Tetapi resiko kita tidak punya reseller. Betul. Iya. Nah, prinsip kita ketika kita misalkan kita ada 4 admin nih, Iya. kita berapa sih kita dalam satu hari bisa ngelayanin orang? Taruh katalah 10. Kalau 10 berarti ada 4 orang 40. Tapi kalau kita punya reseller 100 misalkan, setiap orang aja hanya ngelayanin 1 pembeli di satu hari itu kan sudah 100. Iya. Ada selisih nggak? Kita tidak repot mikirkan, oh ini ngelayanin orang
beli Iya, komplain. Nah, bener. biar komplain nyari seller aja. Betul. Kita tinggal untuk pemasok aja. Sama kayak berbagi rezeki ya, Pak. Iya. Itu dia. Jadi kalau Pak Dedek bilang itu semua pekerjaan itu tidak harus kita yang ngerjakan. Kalau kita yang ngerjakan untungnya juga nggak banyak. Iya. Nah, kita harus berbagi. Nah, jadi kita ada jaring pemasaran, ada supply chain di petani. Nah, kita hanya fokus produksi saja, produksi benihnya. Nanti yang nanem itu ada di petani. Kalau di sini sendiri tuh ada proses kayak sortir transportasi. Kalau sortir itu biasanya teman-teman grading nanti Kalau sekarang ada Pak? grading ada teman-teman kayaknya. Nah, jadi grading itu fokus teman-teman itu adalah mencari, misalkan ada pesanan. Iya. Nah, teman-teman grading yang nanti akan mengambilkan. Oh berarti kalau ada pesanan baru di. Iya. Iya sih. Atau nanti ketika ada permintaan dari kita, dari ini harus dipindah, petani ini harus diisi. Nah, itu jadi teman-teman grading yang akan carikan. Oh ini kode-kode ini yang harus dipindah. Seperti by order ya, Pak. Ya. Petani itu ada settling, ada remaja, ada dewasa. Nah, ketika di circle di jaringan kami ini misalkan settling ini tidak terjual, ya harus kita pindah ke yang remaja. Jadi kita pindah ke remaja. Nah, remaja ini tidak bisa jual, kita pindah ke dewasa. Nah, nanti dewasa bisa. Berarti nggak cuma di satu umur ya? Enggak. Jadi kalau anggrek itu enaknya itu semua tingkatan itu sudah bisa dijual. Sudah bisa dijual. Ada yang saya botol aja sudah bisa dijual tuh. Oh berarti yang tadi di kultur seperti itu? Iya, bisa dijual tuh. Kan harganya 150-an itu. Oh iya. Itu nama botol apa, Pak? Apa? Nama botolnya apa? Botol biasa kaca gitu. Botol biasa itu botol saus ABC. Iya, botol ABC tadi ya. Pak izin bertanya, ini arang yang berubah warna menjadi coklatan ini kenapa ya? Itu biasanya terlalu lembab. Oh terlalu. Lembab. Kalau misalnya orang Jakarta beli gitu Pak, Nah, orang Jakartanya yang ke sini atau dari sini dikirim ke Jakarta? ini tim Jakarta. Kirim Jakarta. Kita via WA saja di sini. Via WA ini barangnya ini. Nah, nanti kalau ada misalkan ada komplain, seperti apa ada kerusakan ya nanti akan kita ganti barangnya. Itu kan ini kan pohonnya tinggi ya Pak Iya. tanamannya. Itu gimana nutupnya? Nah, nutupnya itu Distribusiin ke Jakarta. biasanya lewat kereta. Oh, Lewat kereta. Kalau yang besar-besar nanti ditutup kardus saja. Nah, nanti bisa. Nanti tapi cuman kalau dia besar-besar itu kardus samping-sampingnya nanti dikasih ini penyangga. Karena kan kalau misalkan kelihatannya besar gini ya, itu tapi kan dia nggak berat. Ya angkat 3 orang tuh bisa atau 2 orang. Jangan lupa beli di sini nih. Kita udah selesai bersama Pak Dwi. Pak Dwi. Oke. Mantap. Ini lokasi di Batu guys, di Batu Junrejo. Aman aja ntar kita foto ya.